Pada grafik ini bisa dilihat bahwa ada sejumlah kemungkinan nilai-nilai ekstrim. Ada nilai maksimum dan minimum, yang mana nilai maksimum global hanyalah yang terbesar di antara nilai-nilai maksimum lokal. Bisa dilihat bahwa titik maksimum global lebih tinggi daripada titik maksimum lokal. Begitu juga nilai minimum global. Nilai minimum global adalah nilai terkecil di antara nilai minimum lokal dan dapat dilihat bahwa titik minimum global lebih rendah daripada titik-titik minimum lokal yang lain. Sekarang saya akan menjelaskan soal tentang uji turunan pertama, di mana setelah diketahui fx-nya adalah 1/3 x pangkat 3 min x kuadrat min 3x plus 4. Lalu dari soal yang sudah ada, maka kita dapat mendiferensiasikan menjadi f aksen x, yaitu x kuadrat min 2x min 3. Dari fungsi yang sudah ada, maka kita dapat memfaktorkannya untuk mendapatkan nilai x, yaitu x min 3, x plus 1. Maka diketahui nilai x adalah 3 dan x sama dengan min 1. Dan kedua nilai ini adalah titik kritis dari f. Dari faktor yang sudah ada dapat diketahui bahwa x min 3 dan x plus 1 lebih besar daripada 0 pada titik min tak hingga sampai min 1 dan 3 sampai tak hingga, serta pada faktor tersebut, yaitu x plus 1 dan x min 3 lebih kecil daripada 0 pada titik min 1,3. Lalu setelah itu untuk mendapatkan nilai maksimum lokal dan nilai minimum lokal, maka kita dapat memasukkan nilai dari min 1 dan 3 tadi. Yang pertama kita masukkan ke dalam fx-nya, di mana f min 1 sama dengan min 1/3 x pangkat 3 min x kuadrat min 3x plus 4, dimasukkan nilai min 1. Min 1 pangkat 3 min 1 pangkat 2, 3 pangkat min 1 plus 4, mendapatkan hasil 18/3 dikurang 1/3 sama dengan 17/3. Dan nilai 17/3 ini adalah nilai maksimum lokalnya. Dengan titik min 1,17/3. Lalu untuk f sama dengan 3, x-nya sama dengan 3 dapat dimasukkan pula mendapatkan hasil 1/3, 3 pangkat 3 min 3 pangkat 2 min 3 kali 3 ditambah 4, mendapatkan hasil 27/3 dikurang 9 ditambah 4, yaitu min 5. Dan nilai min 5 ini adalah nilai minimum lokalnya. Dengan titik 3, min 5. Setelah mendapatkan dua hasil ini, maka setelah kita gambarkan menjadi grafik seperti pada gambar. Berikut akan saya jelaskan contoh soal di mana kita akan menggunakan uji turunan kedua untuk menyelesaikannya. Terdapat pada soal fungsinya yaitu fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 5. Langkah pertama,
adalah dengan menurunkan fungsi tersebut, sehingga didapatkan f aksen x sama dengan 2x min 6. Dapat difaktorkan menjadi 2 dalam kurung x min 3, sehingga didapatkan x sama dengan 3. Selanjutnya adalah dengan menurunkan dari turunan pertamanya, sehingga didapatkan f double aksen x sama dengan 2. Ketika x sama dengan 3, kita substitusikan kepada f aksen x sama dengan 2x min 6 dan f double aksen x sama dengan 2, maka didapatkan f aksen 3 sama dengan 0 dan f double aksen 3 lebih dari 0. Maka dapat disimpulkan bahwa F3 adalah nilai minimum lokal. Seperti yang terdapat pada grafik ini. Sekarang kita akan membahas contoh soal subbab 3.3 mengenai ekstrim pada interval terbuka. Bisa dilihat pada contoh berikut. Soalnya adalah carilah nilai-nilai minimum dan maksimum jika ada dari fx sama dengan x pangkat 4 min 4x pada interval min hingga sampai hingga. Untuk penyelesaiannya, langkah yang pertama kita harus menurunkan fungsi fx tersebut. F aksen x sama dengan 4x pangkat 3 min 4, atau bisa kita sederhanakan sama dengan 4x pangkat 3 min 1 sama dengan 4x min 1 x kuadrat plus x plus 1. Bisa dilihat di sini kita akan mendapatkan titik ekstrim, ya, titik kritis maksud saya di x sama dengan 1. Di sini hanya terdapat satu titik kritis. Kenapa? Karena x kuadrat plus x plus 1 tidak mempunyai penyelesaian real. Maka hanya terdapat satu titik kritis. Untuk x kurang dari 1, f aksen x kurang dari 0. Sedangkan untuk x lebih dari 1, f aksen x lebih dari 0. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan titik kritis ini ke fungsi fx. F dalam kurung 1 sama dengan 1 pangkat 4 min 4 sama dengan min 3. Jadi bisa kita simpulkan bahwa nilai minimum lokal untuk x sama dengan 1 yaitu nilai minimumnya yaitu min 3. Bisa dilihat juga pada grafik. Di sini hanya terdapat nilai minimum, tidak terdapat nilai maksimum. Kenapa? Karena di sini hanya ada satu titik yaitu 1, min 3. Dan bisa dilihat juga kalau misalkan grafik ini menurun di sebelah kiri 1 dan di sebelah kanan 1. Makanya kita mendapatkan titik kritis 1. Kita di sini akan menjelaskan tentang subbab 3.4 tentang soal-soal praktis. Nah, contoh soal berikutnya yaitu carilah garis kuadrat terkecil yang melalui titik asal untuk data pegas dalam gambar berikut. Jadi, pertama kita asumsikan titik Y pada grafik ini yaitu 8, 17, 22, 32, dan 36. Lalu, dengan menggunakan rumus berikut,
Dengan menggunakan rumus berikut, nilai Y yang kita asumsikan tadi disubstitusikan ke rumus tersebut sehingga perhitungan menjadi Nah, dengan perhitungan seperti ini, kita dapatkan nilai B sama dengan 1512,7. Lalu, karena dalam grafik tersebut tidak terdapat titik ujung yang harus diperiksa, jadi menurut uji turunan kedua, kita simpulkan bahwa garis Y sama dengan BX. Nah, garis Y sama dengan BX ini kita bisa mengestimasikan pada konstanta pegas, di mana pada konstanta pegas itu F sama dengan K dikali delta X. Lalu disamakan dengan Y sama dengan BX tersebut. Jadi di sini Y sama dengan BX, ya kan, sama-sama koefisiennya X. Jadi sehingga K sama dengan B. Didapat pula K sama dengan 1512,7. Contoh selanjutnya adalah misalkan CX sama dengan 8.300 plus 3,25X plus 40 akar pangkat 3X rupiah. Carilah biaya rata-rata tiap unit dan biaya marginal dan kemudian hitung ketika X sama dengan 1000. Yang pertama, kita hitung terlebih dahulu biaya rata-rata, yaitu dengan persamaan CX dibagi X sama dengan 8.300 ditambah 3,25X ditambah 40 akar pangkat 3X per X. Dan yang kedua, untuk mencari biaya marginal, kita memakai rumus DC per DX, yaitu didapatkan 3,25 ditambah 40 per 3X pangkat min 2 per 3. Nah, ketika X sama dengan 1000, kita mempunyai nilai dari biaya rata-rata dan biaya marginalnya, yaitu sama dengan 11,95 dan 3,38. Ini berarti bahwa secara rata-rata biaya tiap unit adalah 11,95 untuk memproduksi 1000 unit. Ini untuk yang pertama. Nah, untuk memproduksi 1 unit tambahan di atas 1000 unit, kita hanya memerlukan biaya sebesar 3,38. Nah, ini 3,38 ini disebut dengan biaya marginal. Kami akan menjelaskan subbab 3.5 tentang penggambaran grafik fungsi menggunakan kalkulus. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal subbab 3.5 mengenai penggambaran grafik fungsi menggunakan kalkulus. Di sini saya akan membahas salah satu contoh fungsi dari fungsi polinomial. Soalnya adalah sketsakan grafik fx sama dengan 3x pangkat 5 min 20x pangkat 3 per 32. Langkah yang pertama yaitu kita harus menurunkan fungsi fx ini. Jadi f aksen x sama dengan 15x pangkat 4 min 60x kuadrat per 32, atau sama dengan 15x kuadrat min x min 2
X plus 2 per 32. Dari sini kita akan mendapatkan 3 titik, yaitu 15x kuadrat sama dengan 0, x sama dengan 0, x min 2 sama dengan 0, x sama dengan 2, dan x plus 2 sama dengan 0, x sama dengan min 2. Di sini kita akan menguji titiknya 0, 2, dan min 2. Ketika kita memasukkan min 2 kurang dari min 2 akan mendapatkan nilai fx sama dengan yaitu positif. Sedangkan antara min 2 dengan 0 negatif, antara 0 dan 2 negatif, dan lebih dari 2 itu mendapatkan positif, nilai yang positif. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa kita temukan bahwa f aksen x lebih dari 0 pada min tahingga sampai min 2 dan 2 sampai tahingga. Sedangkan f aksen x kurang dari 0 pada min 2 sampai 0 dan 0 sampai 2. Nah, dari sini juga kita akan mendapatkan nilai maksimum lokal dan nilai minimum lokal. Nilai maksimum lokal adalah pada f dalam kurung min 2, yaitu kita dapatkan 2, dan nilai maksimum, ini nilai maksimum. Sedangkan nilai minimum lokal yaitu pada x sama dengan 2, kita dapatkan min 2. Ini nilai minimum lokal. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan turunan keduanya, yaitu 60x pangkat 3 min 120x per 32, atau sama dengan 15x x min akar 12, maksud saya akar 2 x plus akar 2 per 8. Nah, dengan mempelajari tanda turunan kedua fx, kita simpulkan bahwa f cekung ke atas pada interval min akar 2, 0 dan akar 2, tahingga. Oh iya, sebelumnya kita di sini mendapatkan 3 titik kritis juga, yaitu x sama dengan 0, x sama dengan akar 2, dan x sama dengan min akar 2. Kita uji titik min akar 2, 0, dan akar 2. Di sini kita dapatkan nilai kurang dari min akar 2 negatif, positif, negatif, dan positif. F cekung ke atas pada min akar 2 sampai 0, yaitu pada nilai yang menghasilkan nilai positif. Dan F cekung ke bawah pada min tahingga sampai min akar 2 dan 0 hingga akar 2. Jadi, terdapat 3 titik belok, yaitu min akar 2, 7 akar 2 per 8. Ini didapatkan dari min akar 2 kita masukkan kembali ke fungsi fx. Sama dengan min 1,4, 1,2. Dan titik belok selanjutnya yaitu 0,0 dan akar 2, min 7 akar 2 per 8, atau sama dengan 1,4 min 1,2. Dari 3 titik belok ini, 1, 2, dan 3, dan juga dari titik-titik yang sebelumnya, titik-titik ekstrim dan titik kritis yang sebelumnya, kita mendapatkan
serta dari titik cekung dan titik cekung ke atas dan titik cekung ke bawah, kita mendapatkan gambar grafik seperti ini. Ini cekung ke bawah dan ini cekung ke atas. Ini akan menjelaskan subbab 3.6 tentang Teorema nilai rataan untuk turunan. Sekarang kita akan membahas subbab 3.6 mengenai teorema nilai rataan untuk turunan. Di sini terdapat dua buah grafik, grafik pertama dan grafik kedua. Di teorema nilai rataan mengatakan bahwa jika grafik sebuah fungsi kontinu, dua buah grafik ini merupakan dua buah grafik fungsi kontinu, mempunyai garis singgung tak tegak antara A dan B. A dan B mempunyai garis singgung yang tak tegak, maka terdapat paling sedikit satu titik C. Misalkan pada grafik 1 terdapat hanya satu titik C di antara A dan B, sehingga garis singgung di titik C bisa dilihat garis singgung di titik C sejajar dengan tali busur A dan B. Sedangkan pada grafik yang kedua, antara A dan B terdapat 3 titik C. Bisa kita lihat juga bahwa di grafik yang kedua ini memiliki 3 titik C yang garis singgungnya sejajar dengan tali busur A dan B. Begitulah teorema nilai rataan untuk turunan. Fungsi f kontinu pada interval A dan B pada interval tertutup dan terdefinisikan pada titik di dalamnya A, B, maka terdapat paling sedikit satu bilangan C dalam A dan B, dalam interval A dan B. Contohnya pada grafik 1. Jadi bisa kita rumuskan bahwa di teorema A itu sama dengan F dalam kurung B min F dalam kurung A per B min A sama dengan F aksen C. Atau secara setara sama dengan F dalam kurung B min F A sama dengan F aksen C B min A. Ini merupakan implementasi dari grafik 1 yang telah dijelaskan tadi. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal mengenai teorema nilai rataan. Pada soal berikut yaitu carilah bilangan C yang dijamin oleh teorema nilai rataan untuk fx sama dengan 2 akar x pada interval tertutup 1,4. Penyelesaiannya yang pertama yaitu kita harus menurunkan fungsi fx terlebih dahulu. Fx sama dengan 2 akar x. F aksen x sama dengan 2 dikali setengah x min setengah. Karena 2 per 2 sama dengan 1, jadi x min setengah. X pangkat min setengah. Atau sama dengan 1 per akar x. Selanjutnya kita memasukkan interval sesuai dengan teorema nilai rataan. Interval 1 dan 4 kita masukkan ke fungsi f, x. F dalam kurung 4 dikurang F dalam kurung 1 sama per 4 min 1. Dapat kita ketahui bahwa 2 akar 4 dikurang 2 akar 1 dibagi 3. 2 akar 4 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. 4 dikurang 2 per 3 sama dengan 2 per 3. Nah, penyelesaian untuk mencari bilangan C yaitu kita asumsikan bahwa X ini merupakan C. Jadi 1 per akar X sama dengan 2 per 3 atau 1 per akar C sama dengan 2 per 3. Di sini kita bisa memutarkan, maksud saya di sini saya akan mengalihkan kuadrat semua
Jadi 1 per C sama dengan 4 per 9. Jadi untuk C sama dengan 9 per 4. Jadi kita menemukan nilai C yaitu 9 per 4. Berikut saya akan menjelaskan sebuah contoh. Misalkan bahwa sebuah benda mempunyai fungsi posisi st sama dengan t kuadrat min t min 2. Carilah kecepatan rata-rata pada interval 3,6 dan carilah waktu ketika kecepatan sesaat sama dengan kecepatan rata-rata. Untuk menyelesaikan soal ini, kita dapat menggunakan teorema nilai rataan. Nah, teorema ini persamaannya yaitu F aksen C sama dengan FB min FA per B min A. Nah, dalam soal kita membahas mengenai posisi, kecepatan, dan waktu. Jadi kita mengganti persamaan ini menjadi S aksen T sama dengan SB min SA per B min A. Nah, di dalam soal kita bisa lihat bahwa pada interval 3,6. Nah, maksudnya di sini A-nya yaitu 3 dan B-nya yaitu 6. Kemudian A dan B ini dapat kita substitusi ke persamaan S aksen T ini menjadi S aksen T sama dengan S6 min S3 per 6 min 3 atau S6 min S3 per 3. Ini persamaan S aksen T. Nah, kita dapat menentukan nilai dari S aksen T ini dengan cara mendapatkan nilai S6 dan S3. Nah, kita dapat menentukan S6 ini dari persamaan fungsi posisi yang ini. Nah, fungsi posisinya yaitu ST sama dengan T kuadrat min T min 2. Persamaan ini yang nantinya akan digunakan. Nah, S6 didapatkan dengan kita mensubstitusi T sama dengan 6 ke persamaan ini. Jadi 6 kuadrat min 6 min 2 itu 36 dikurang 6 dikurang 2 yaitu 28. Lalu S3 nya juga dapat kita dapatkan dari 3 kuadrat min 3 min 2 yaitu 9 min 3 min 2 kita dapatkan 4. Nah, dengan kita mendapatkan nilai S aksen 6 dan S6 dan S3, kita dapat mendapatkan nilai S aksen T ini. Kita substitusi lagi ke S aksen T yaitu S6 nya 28, S3 nya yaitu 4 per 3 yaitu 24 per 3. Maka kita dapatkan S aksen T itu 8. Nah, ini adalah kecepatan rata-rata. Nah, di sini juga kita ingin mencari waktu ketika kecepatan sesaat sama dengan kecepatan rata-rata. Nah, kita dapat menentukan waktu itu dengan menurunkan persamaan ini lagi, persamaan ini tadi. Jadi S aksen T sama dengan 2T min 1. Kita telah mendapatkan nilai S aksen T nya sama dengan 8. Jadi tinggal disubstitusi 2T sama dengan 9. Jadi T yang diperlukan adalah 9 per 2. Jadi kesimpulannya adalah kecepatannya adalah 8 dan waktu yang diperlukan yaitu 9 per 2. Sekian penjelasan